produk kolaborasi saya kembali bersama Passion dan Herjunot. Kenapa saya mengajak Herjunot? Karena dia ini salah satu public figure yang saya lihat mempunyai jiwa seni juga, mempunyai passion terhadap fashion, jadi dalam hal jewelry juga. Dan kita ingin mengembangkan tren untuk laki-laki, di mana kiblatnya kalau perhiasan berlian itu kan seperti apa, kalau laki-laki pakai itu kan seperti om-om banget, berat banget, berliannya yang mentereng gitu. Tapi ternyata Junot ini mempunyai ide dan kreativitas yang berbeda gitu, yang dimana lebih ke anak-anak muda tapi yet stylish. Nah, mungkin dengan Junot. Yes, sebelumnya terima kasih sekali buat teman-teman wartawan yang sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Masih puasa semuanya? Alhamdulillah, insya Allah. Ya, 2 jam lagi. Sabar ya teman-teman. Sabar ya, nanti kita langsung ke sana habis ini buka puasa bareng. So, ya terima kasih melanjutkan tadi dari ya, Ibu Airin. Merupakan suatu kehormatan buat saya untuk diajak bekerja sama di sini untuk bisa berkolaborasi menciptakan line sendiri. Menurut saya kebutuhan dari aksesoris buat pria itu terkadang kita ngelihatnya kan sekarang tuh wah cowok tuh mampu gitu loh untuk beli sesuatu gitu ya, apalagi buying powernya cowok tuh sekarang lebih dandan gitu, fashion apa segala macam. Nah kemudian waktu itu kita ngobrol kenapa ya berlian untuk cowok-cowok itu belum terutama untuk pasar milenial, untuk pasar anak muda belum begitu masuk gitu. Akhirnya saya ngobrol sama Bu Airin dan bilang bahwa gimana kalau misalkan kita bikin sesuatu yang sungguh sangat anak muda, ya kan, yang anak muda bisa pakai gitu, tapi di satu sisi itu adalah berlian gitu. Dan ide itu kemudian disambut dengan baik sama Passion dan akhirnya here we are. Iya. Ini salah satu koleksi pertama yang kami bikin bersama menggunakan Black Diamond dan emasnya pun kita dengan di chrome warna hitam. Jadi memang kesannya muda, nggak berat, tapi fashionable. Dan ya pastinya sih kalau dibilang buying power laki-laki, ya sebenarnya laki-laki itu kan memang yang lebih aktif mencari nafkah, ya harusnya buying powernya lebih besar dibanding perempuan. Jadi apresiasi dirinya lebih tinggi ya. Betul. Dan kami di sini mencoba untuk memenuhi kebutuhan tersebut, ya kan. Nantinya kami akan berkolaborasi lagi untuk menciptakan produk-produk yang dengan varian yang lebih banyak lagi, dan ini adalah salah satunya. Dan produk ini, kolaborasi ini kami namakan untuk yang cycle pertamanya Noir. Yes. Artinya gitu. Mungkin Junot. Noir itu artinya Noir itu dalam bahasa Perancis artinya black gitu kan. Ini mencerminkan sisi maskulin, terus sudah kayak gitu sisi misterius, terus tapi tetap feminine dan cool gitu. Jadi ini adalah kolaborasi pertama antara Passion dan saya gitu. Nah, Noir ini juga bisa dipakai untuk wanita, jadi sifatnya unisex. Dan kita menggunakan, sebenarnya ini emasnya kenapa warna hitam, bukan emasnya memang warnanya hitam, tapi di chrome rhodium sehingga hitam warnanya. Tapi sekarang kan lagi in ya, glossy, terus kita dukung dengan si black diamonds-nya. Mungkin dari sebenarnya itu aksesoris itu lebih ke statement ya gitu. Selama ini kan laki-laki mampu untuk beli jam gitu kan ya. Sekarang pasar jam itu kan buat laki-laki, mereka mampu untuk beli yang harga berapa miliaran, ratusan juta gitu. Tapi terkadang mereka ada suatu keinginan untuk pakai pakai line jewelry tapi tidak terakomodir dengan baik gitu loh. Nah, saya ngelihat ada suatu ada suatu gap di situ yang akhirnya saya ngomong sama Airin, kenapa ya gitu, kok modelannya om-om semua gitu loh. Nah, jadi kalau ditanya penting atau nggak penting, kalau kebetulan saya sih suka ya pakai aksesoris di jari gitu, di tangan gitu. Akhirnya saya ngerasa kayak ini penting sih. Coba kita sasar pasar ini gitu, dan mudah-mudahan pasar bisa nangkep. Ya, menjadi trendsetter untuk para lelaki milenial juga lah di sini. Ini kan biasanya berlian atau diamond atau emas yang lain dijadikan investasi. Kalau di rumah sendiri investasinya dalam bentuk apa sih? Dalam bentuk sama sih emas gitu, segala macam, jam dan dan berlian ini sendiri itu merupakan suatu
investasi baru saya Iya. rasa. Mungkin kalau untuk ngomongin investasi berlian atau ini sebagai nanti misalkan mau dijual lagi, atau mungkin Ibu Erin Oke. punya produk knowledge yang lebih. Ya, sebenarnya perhiasan berlian kalau dijual balik kan pasti ada potongan. Tapi untuk jangka panjang itu harganya cenderung naik. Jadi misalnya sekarang beli misalnya let's say 10 juta. Nah, 10 tahun kemudian itu harga bisa 40 juta, 50 juta gitu. Jadi memang berbeda dengan barang luxury lainnya. Kalau barang luxury lain seperti tas, branded gitu atau jam tangan mungkin resale value-nya lebih jatuh dibandingin diamond. Iya, iya, seperti itu. Jadi kalau misalkan ada orang-orang, terutama laki-laki, Iya. millennials yang punya keinginan selama ini kok nyarinya susah ya. Mereka pengen pakai berlian tapi nyarinya susah, yang modelnya tuh sungguh Modis. sangat mewakili gitu, mewakili karakteristiknya mereka, bisa lihat-lihat di Noir. Wow. Kalau mungkin lebih spesifik, saya pengen ngomongin ini ya, produk ini sendiri ya. Mungkin bisa dikasih tahu, Iya. bisa ada di range berapa Kalau sampai harga berapa? sih kita bikinnya yang menengah ya sekitar 25 ke 30 juta barang noir ini. Tapi nanti kita akan kembangkan juga di varian harga tergantung keinginan market juga sih sebenarnya. Iya, gitu. Jadi kami di sini berusaha untuk taruh di pasar yang masih approachable, Yes. ya kan? Biar orang juga aware dulu dengan it's okay gitu. Maksudnya this kind of diamond with this kind of model, dan kamu bisa pakai ini dengan harga yang masih approachable, tapi di satu sisi juga bisa mengakomodir kebutuhan kamu untuk pakai aksesoris berlian. Cincin, gelang atau kalung yang dipakai? Semua. Jadi nggak menutup kemungkinan nanti kayak misalkan cycle yang pertama mungkin cincin, yang kedua nanti ada gelang, ada kalung gitu. Doain aja mudah-mudahan apa yang kami buat sekarang tuh penetrasinya bagus ke masyarakat gitu dan diterima dengan baik, dan secara traction juga bisa ada feedback yang menarik dari pasar. Tapi fashion itemnya biasanya apa yang nggak boleh kalau nggak ada setiap kali? Jam sama ini yang di kiri sih udah pasti tiap hari dipakai. Jam sama cincin ini gitu. Budget buat aksesoris berlian sendiri Pastinya ada. Cuman selama ini kalau misalkan mau beli aksesoris jujur harus ke Tokyo gitu loh. Makanya kayak yang ada satu keinginan gitu sama Airin di sini untuk bikin kayak yang kenapa kita nggak bikin Di gitu di Indonesia sini belum di Indonesia. memprovide ya untuk Kenapa? Iya. Kebanyakan saya kalau misalkan saya nggak mau sebut tokonya gitu, tapi kalau saya mau beli aksesoris itu biasanya di Tokyo gitu loh. Nah akhirnya Ibu Airin masuk dengan suatu concern kayak kenapa cowok-cowok jarang ya pakai itu. Terus aku cuman balikin aja, mungkin mereka nggak terprovide sama model yang bisa akhirnya mereka beli, buying powernya ada gitu loh. Tapi maksudnya kalau modelnya juga mereka nggak suka ya akhirnya susah. ya, karena kan kiblat perhiasan berlian ini sebenarnya di Indonesia tuh masih terfokus ke para wanita. Padahal sebenarnya market pria pun besar. Market perhiasan pria itu banyak gitu loh, dan buying powernya pun juga besar. Sebenarnya jam tangan seperti yang Junot cerita tadi. Makanya kenapa kita nggak kembangkan juga untuk grab market, dan di sini opininya kan langsung dari seorang figur yang memang menyenangi perhiasan dan bisa membeli dan hobi membeli perhiasan gitu. Jadi dia bisa memberikan input juga seleranya seperti apa. Jadi kita bikin komunitas juga untuk para lelaki milenial. Kalau saya sendiri sih untuk yang model yang pertama ini, pertama model yang simple, klasik, terus udah kayak gitu versatile, bisa dipakai di combine di occasion manapun, occasion manapun gitu. Dan kita selalu mengembrace untuk di satu sisi punya kita mengembrace laki-laki terutama untuk berani berekspresi aja gitu. Ini sekarang kan di cincin, di kelingking gitu. Bisa jadi nanti kita ciptain yang di jempol atau yang di mana gitu, dan
Dan ya tunggu aja gitu. Bling-bling ya. Kenapa? Kalau yang bling Iya. Iya kan diamond. Tapi Junot ini berani gitu, berani berekspresi. Malahan kita ingin membuat something yang agak ekstrim juga ya nanti Iya, iya, desainnya. Jadi nggak biasa juga gitu loh. Iya, soalnya maksudnya sekarang gini ya, kebanyakan kan orang kan takut untuk berekspresi Iya. gitu kan. Di sini kayak saya berusaha untuk ngasih point of view yang baru, siapa tahu masyarakat bisa ambil kan Iya, nanti. benar. Kalau misalkan emang cocok di mereka, kenapa enggak? Biasanya kan perihal orang mengikuti tren itu, kalau misalkan yang dilihat itu cocok dulu makanya gitu. Dan kebetulan saya punya platformnya, ada platformnya bareng Ibu Airin, kita punya spotlightnya gitu, kita kasih message-nya. Tapi Kak, kalau pakai cincin berlian nih Kak, kayak ngomong jadi pengen gini-gini nggak? Dari tadi perhatiin ya. Tergantung sih ya. Cuman Kayak Bang Hotman. Bang gitu. Hotman. Beda seleranya. Iya, Kalau iya. Bang Hotman itu seleranya beda sama yang kita konsepin sekarang. tapi maksudnya gini loh. Kalau aku sih jujur, kalau ngelihat Bang Hotman gitu kan, dia mewakili ininya, Karakternya dia. mewakili karakternya dia, dan dia Dengan mewakili peer-nya dia gitu loh. Nah, yang kita ngelihat di sini tuh sebenarnya kayak ada blind spot-nya di sini kan, peer-nya milenial sebenarnya yang belum terwakili dengan kayak begitu-begigitu gitu. Nah, makanya kita coba untuk mengakomodir millennials tuh pengennya kan kayak yang simple-simple aja gitu. Terus yang mereka lihat tuh pengennya modern-modern aja gitu. Iya. Di pandemik ini kami akan membuka gerai sekitar 5 butik dari company kita. Kenapa kita berani buka di pandemi? Karena menurut saya pada saat pandemi kelas sekarang kita mendapatkan suatu opportunity di mana sebelum pandemi kita belum ada kesempatan itu. Seperti di salah satu di sini kita udah request tempat yang lumayan good locationnya udah lama tapi belum dapat waiting list. Pada saat pandemik inilah kita baru dapat gitu opportunity itu, ya kenapa tidak kita ambil? Karena pandemik ini pasti berlalu dan ternyata untuk perhiasan berlian memang sedikit banyak pasti terpengaruh oleh dampak pandemik, tapi beberapa orang mempunyai prinsip mereka mempunyai uang lebih mereka simpan di perhiasan berlian gitu loh. Oh ya pasti ada pengaruh, tapi kita tetap produktif ya, kita tetap positive thinking dan alhamdulillah ya hasilnya sih tetap kita bisa maintain ya, masih bisa masih bisa jalanin dengan baik gitu. Maksudnya gimana, sorry? Oh di sini. Ya salah satunya tapi kita udah prepare juga sih gitu loh. Jadi kita nggak pada saat kita dapat spot tempat location kan itu kita nggak bisa mengatur waktu kita mau buka kapan. Jadi pada saat kita deal dengan mall kita harus buka dalam periode berapa bulan gitu. Jadi ya memang kebetulan juga pas mau lebaran kita buka, jadi timenya pas. Buat Junot sendiri berinvestasi di masa pandemi gini tepat nggak? Untuk dalam Investasi di masa pandemi gini tepat nggak? dalam konteks apa? Kayak berhubungan sama berlian atau kalau apapun itu harus dilihat instrumen investasinya. Kebetulan saya kerja buat industri spesialis film investment, jadi tergantung instrumen investasinya gitu. Terlalu luas sekali. Kalau investasi di rumah, ya mungkin sekarang saatnya kalau emang punya idle money yang sungguh sangat banyak, saatnya sekarang beli rumah gitu. Cuman tergantung, jadi tergantung. Bisa panjang kalau ngomongin instrumen investasi. Gitu. Ya itu nah Oke, sebenarnya kemarin itu adalah produk kolaborasi kita bersama seniman pelukis Mbak Yuli Grilon, foundernya dari Yulindra Gallery dan didukung oleh Ibu Menteri Bu Nur Asyauno. Nah, kenapa kita mengangkat kultur dari 5 destinasi pariwisata? Salah satunya kan Borobudur, Labuan Bajo, Likupang, Danau Toba sama lagi apa? Mandalika ya. Dan kita ingin menginspirasi
industri seni lainnya sih, karena kan kita bermain di perhiasan dan kita memang memproduksi dan kita punya seniman-seniman di dalam perusahaan kita juga. Kenapa Kak kita kembangkan juga Indonesia ini? Sedangkan Indonesia ini sangat kaya akan budaya, sangat kaya akan cerita yang indah, sangat kaya apalagi masa pandemik ya. Kita semua tidak bisa travel ke luar negeri dan akhirnya orang-orang yang biasa keluar negeri melihat keindahan Indonesia dan akhirnya malah traveling seputar Indonesia juga. Itu bagus juga kan, ada dampak positif dari pandemik. Nah, tapi bagaimana caranya kita terus mengangkat itu dan bisa dilihat di mata dunia gitu loh. Akhirnya kita mengembangkan terus, inovasi terus.